Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Susanto dari Desa Sidumulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya penerima hibah kompetitif program YES Kementerian Pertanian tahun 2022 dengan usaha budidaya melon secara hidroponik. Untuk usaha melon sendiri saya mulai sekitar bulan Maret tahun 2022. Kemudian ada teman yang datang ke sini dan menyarankan untuk ikut di program YES. Kemudian saya menemui fasilitator, mendaftar di PPP. Kemudian disampaikan ikut pelatihan, beberapa pelatihan sampai pengajuan proposal sekitar di bulan Oktober tahun 2022. Untuk hibah kompetitif sendiri saya mulai mendaftar sekitar bulan Juli. Kemudian melengkapi persyaratan, mengumpulkan dokumen segala macam, terus mulai tingkat BPP, kabupaten, provinsi, sampai dengan NPNU itu sekitar bulan Oktober. Alhamdulillah setelah mengajukan proposal hibah kompetitif di akhir Juli, saya dikabari oleh pihak PPAYU bahwa proposal yang saya ajukan diterima dan disuruh melengkapi berkas-berkas perbankan untuk pencairan dana hibah kompetitif tersebut. Setelah menerima dana hibah YES sebesar 70% atau senilai 35 juta rupiah, saya kemudian membangun satu unit greenhouse berukuran 7 x 18 dengan total populasi kurang lebih 320 tanaman. Dan untuk dana hibah YES tersebut saya gunakan diantaranya untuk membeli nutrisi, bibit, dan perlengkapan pendukung budidaya melon lainnya. Dan untuk panen perdana kami menghasilkan kurang lebih 500 kg buah melon segar dengan omsetnya kurang lebih 12 juta rupiah, atau 3 kali lipat daripada omset awal sebelum menerima dana YES. Untuk alasan kenapa memilih melon, karena yang pertama di rumah khususnya keluarga sangat menyukai melon, dan kedua karena melon-melon yang ada di pasaran baik rasa maupun teksturnya kurang enak, sehingga saya berkeinginan menghasilkan atau menanam melon sendiri dengan kualitas yang lebih baik dan bisa menambah pendapatan keluarga. Untuk awal mula belajar budidaya melon, saya memulainya dengan belajar di sosial media, kemudian saya praktekkan secara otodidak apa yang menjadi kendala, apa yang ada di lapangan, dan kemudian di tahun 2023 kurang lebih di bulan Maret kami memutuskan untuk membangun greenhouse kedua dengan ukuran 9 x 30 meter. Dan kebetulan lagi waktu itu dana hibah YES sebesar 30% atau 15 juta kami dapatkan kembali, dan kami belanjakan sesuai RAB, diantaranya untuk pupuk, bibit, dan perlengkapan pendukung lainnya, sehingga greenhouse 2 tersebut siap tanam dengan populasi kurang lebih 600 lubang tanam. Dan pada masa tanam berikutnya saya sudah bisa memproduksi melon dengan menggunakan 2 buah greenhouse dengan total populasi kurang lebih 900 tanaman melon. Tanaman melon sejumlah 900 tanaman tersebut saya rawat sendiri, dan belum ada karyawan karena dirasa masih mampu. Dan panen berikutnya kami bisa menghasilkan melon kurang lebih 1,5 ton dengan omset kurang lebih 25 juta rupiah. Untuk cara budidaya melon hidroponik di dalam greenhouse, khususnya menggunakan sistem hidroponik NFT, berbeda dengan sistem yang kebanyakan dilakukan oleh petani di open field.
karena secara perawatan akan lebih mudah di dalam greenhouse, antaranya penyemprotan fungisida, insektisida bisa kita tekan, dan bahkan bisa kita minimalisasi penggunaan racun-racun yang berbahaya. Alhamdulillah sekarang saya berada di greenhouse kedua dengan total populasi kurang lebih 600 tanaman. Untuk jenis tanaman sendiri antara lain ada intanon, ini warna dagingnya putih kehijauan, dan ada juga jenis sweet lavender, warna dagingnya seperti warna daging salmon, oranye. Dan ini varietas honeydew atau biasa kami namakan super sweet, warna dagingnya oranye dengan tingkat kemanisan di atas 15%. Untuk umur tanamannya sendiri kurang lebih di usia 51 hari setelah tanam, dan estimasi panen kurang lebih di hari ke-60 setelah panen, atau kurang lebih 10 hari lagi. Untuk treatment sendiri, kegiatan rutin spray fungisida seminggu sekali, dan untuk ini kurang lebih 10 harian lagi kita hentikan karena untuk mengurangi residu obat kimia sehingga menghasilkan melon yang less pestisida. Dan untuk ketika umur sudah masuk 60 hari kita melakukan pemanenan, caranya dengan memotong di bagian sini dan bagian sini. Usahakan membentuk seperti huruf T sehingga akan memperlambat pembusukan sampai ke daging buah sini. Untuk penimbangan sendiri, setelah melakukan pemetikan atau pemotongan dari pohon, pembeli bisa melakukan penimbangan dan melakukan pembayaran di tempat, sehingga pembeli dapat memilih buah yang mana yang dia sukai, sehingga ada kepuasan tersendiri di situ. Untuk perawatan harian kita mengecek aliran air dan kesehatan akar seperti ini. Ciri-ciri akar yang sehat akan terlihat seperti ini. Serabutnya banyak, jadi daya serap nutrisinya bisa maksimal sehingga menghasilkan buah yang berkualitas premium. Saat ini saya berada di greenhouse ketiga dengan usia tanam kurang lebih 1 minggu setelah tanam. Kondisi pohonnya, tanamannya seperti ini. Di sini ada kurang lebih 4 jenis. Ada jenis sweetnet, jenis balan, jenis meteor, dan jenis super sweet. Dan untuk 7 hari setelah tanam, ciri-ciri fisiknya ada kurang lebih 8 daun minimal. Untuk perawatan harian selama seminggu ini diantaranya membuang tunas air. Ini dia tunas air yang berada di ketiak daun. Ini akan terus dibuang sebanyak 9 daun. Ketika jumlah daun sudah mencapai 9, maka tunas air tersebut akan dibiarkan untuk dijadikan bakal buah. Dan perawatan lainnya diantaranya melilit seperti ini, agar tetap sesuai jalur ke atas sehingga kelihatan rapi. Untuk bangunan greenhouse ketiga ini saya menggunakan kayu ulin sebagai tiang dan memanfaatkan bambu sebagai penggantung buah, serta ulin-ulin bekas untuk kaki-kaki talangnya. Untuk teman-teman pemula yang ingin membangun atau mendirikan greenhouse bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, contohnya bambu, sembari belajar, dan ketika sudah menguasai ilmu bisa dan memiliki modal yang cukup bisa membangun dengan menggunakan bahan yang lebih awet seperti taso, bahkan bisa menggunakan galvalume. Sekarang saya berada di greenhouse 1 yang sudah berusia kurang lebih 19 hari setelah tanam atau 27 hari setelah semai, dan ini sudah waktunya
melakukan polinasi atau perkawinan. Dan untuk proses perkawinan sendiri, caranya yaitu mengambil bunga jantan, kita buka seperti ini, kemudian kita gabungkan dengan bunga betina. Bunga betina ada tabung buah seperti ini, digoyang-goyang seperti ini supaya serbuk sarinya bercampur dengan putik. Ya, proses polinasi seperti itu. Hal ini dilakukan satu persatu sampai tiap pohon ini terpolinasi semua. Dan untuk ciri-ciri yang berhasil akan seperti ini setelah 2 hari. Apabila dia berwarna kuning, maka proses polinasinya gagal dan akan kita ulang ke calon buah di atasnya, karena masing-masing ketiak daun akan membawa calon buah yang nantinya akan kita seleksi, menyisakan 1 buah setiap pohonnya. Setelah proses polinasi selesai, kurang lebih selama 4-5 hari, akan kita lihat hasil polinasinya. Biasanya kita sisakan 4-5 calon buah. Setelah itu akan kita pilih yang secara bentuk simetris dan bentuknya sempurna. Kenapa nggak dipelihara semua? Karena buah yang dipelihara semua tidak akan maksimal, sehingga kita pelihara 1, sehingga hasilnya bisa maksimal dan masuk ke melon kelas premium dan bisa menambah tingkat kemanisannya juga. Untuk pemasaran, saya menggunakan media sosial dan juga memanfaatkan testimoni dari teman-teman yang sudah pernah merasakan atau membeli melon di tempat kami. Untuk sistem penjualannya, kami melakukan open farm, artinya pembeli datang ke sini memilih dan menimbang sendiri, dengan bonus bisa selfie dengan buah melon tersebut. Untuk penjualan pertama, alhamdulillah semuanya sold out, dan ini menambah motivasi kami untuk menambah bangunan atau menambah greenhouse yang lebih besar lagi. Dan untuk penjualan berikutnya, alhamdulillah kami mendapatkan beberapa reseller yang menjualkan melon kami, dan untuk sistem open farm tetap kami pertahankan sampai sekarang. Dan untuk sistem penjualan, kenapa menggunakan open farm? Karena kami menilai sistem tersebut sangat cocok sebagai salah satunya agrowisata, karena di sini belum ada, jadi kami berinisiatif melakukan hal tersebut secara perdana. Dan untuk keuntungan penjualan secara open farm diantaranya sebagai agrowisata, selain itu terlihat kepuasan daripada orang-orang yang memetik melon secara langsung, sehingga orang tersebut bisa melihat secara langsung tanaman melon, cara budidayanya, higienisnya, sehingga secara tidak langsung kami mendapat keuntungan promosi secara gratis via dari mulut ke mulut. Dan untuk program open farm tersebut yang banyak datang diantaranya anak-anak, para tetangga, guru, dan anak-anak muda, yang secara tidak langsung saya memperkenalkan dan mengedukasi mereka tentang asiknya dunia pertanian, apalagi dikerjakan secara modern dengan sistem hidroponik. Dan untuk kendalanya sendiri, untuk di dalam greenhouse kurang lebih sama dengan yang di open field, seperti serangan jamur, serangan kutu-kutuan yang menyebabkan keriting dan gagal panen pada tanaman melon. Alhamdulillah dalam berbudidaya melon ini saya sangat didukung oleh keluarga, diantaranya istri, orang tua, mertua, dan keluarga lainnya, baik berupa material maupun secara moral.
sehingga apa yang saya kerjakan bisa menghasilkan melon yang berkualitas premium. Salah satu bentuk dukungan ketika saya mengikuti pelatihan di PPAYU Banjarbaru dan harus meninggalkan kebun hidroponik, peran istri dan mertua sangat membantu mengurus dan melaksanakan SOP budidaya melon yang sedang berjalan, sehingga ketika mengikuti pelatihan tersebut saya merasa aman, merasa tidak was-was dengan apa yang saya tinggalkan. Untuk programnya sendiri, selama saya mengikuti ada beberapa pelatihan, diantaranya startup, motivasi bisnis, literasi keuangan, serta proposal bisnis. Dari apa yang saya ikutin sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita, baik itu dengan dunia pertanian maupun pengelolaan keuangan secara sistematis. Untuk manfaat laporan keuangan secara sistematis, diantaranya apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan dapat terkontrol, dan untuk laba rugi maupun profit dapat diketahui secara pasti karena ada hitungan yang sistematis. Manfaat literasi keuangan bagi saya bisa memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi sehingga tidak tercampur aduk. Untuk pesan dan kesan tentang program YES sendiri, untuk saya pribadi, program YES ini sangat bagus karena bisa merangsang minat teman-teman kaum muda, kaum milenial untuk terjun di bisnis pertanian secara langsung, karena bisnis di bidang pertanian ini sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan. Dalam berbudidaya melon ini saya juga didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan adanya program Mas Bima, sehingga kami petani pemuda khususnya milenial ada wadah yang mewadahi sehingga kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga menambah ilmu dan wawasan tentang dunia pertanian secara lebih luas. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia karena melalui program YES ini saya merasa wawasan saya mengenai dunia pertanian khususnya di bidang usaha pertanian menambah dan berkembang dengan pesat. Saya mengucapkan terima kasih kepada PPAYU Kalimantan Selatan karena melalui program YES Kementerian Pertanian ini bisa membantu saya mengembangkan usaha di bidang pertanian khususnya di budidaya melon hidroponik. Untuk teman-teman pemuda di seluruh Indonesia khususnya yang berminat atau bergelut di bidang pertanian, tetap semangat, tetap cintai apa yang Anda lakukan, pelajari dengan maksimal, dan lakukan inovasi untuk mengembangkan diri sehingga bisa bersaing dan berusaha di bidang pertanian untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik lagi. Pertanian maju, mandiri, modern, yes!